Shalom, selamat pagi sahabat GPIB Indonesia yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Jonathan Diakeris Utomo, sebagai pendeta jemaat di GPIB Iktus Tumbang Titi, Bajang Immanuel Pengancing, dan Pospelkes Tigris Batu Pindah. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, marilah bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari, sebelum merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang istirahat malam kami. Dan saat ini, sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang menguatkan kami untuk melewati hari-hari di saat ini, serta boleh menguatkan iman kami untuk melewati berbagai macam peristiwa yang akan kami hadapi di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk merenungkannya. Amin. Sahabat GPIB Indonesia yang diberkati Tuhan, bacaan kita saat ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 42 sampai dengan 44. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Keesokan paginya, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Namun ia berkata kepada mereka, untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Lalu ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di tanah orang Yahudi. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sahabat GPIB Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, shalom, selamat pagi bagi kita semua. Di saat ini, kita hidup di tengah dunia yang tidak pasti. Maka dari itu, ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang tidak bisa kita kuasai, yang tidak terpikirkan oleh kita, tetapi kita harus menghadapinya. Mungkin di saat ini, Bapak Ibu sedang mengalami duka cita, karena orang yang dikasihi dalam kelemahan tubuh, atau bahkan orang yang dikasihi sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menghadap tahtanya. Demikian juga ketika kita bangun pagi, mungkin kita merasa khawatir karena ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan di hari ini dan kita merasa bahwa saya tidak mampu untuk menyelesaikan tanggung jawab itu. Di tengah perasaan seperti ini Bapak Ibu, mungkin juga kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Seakan-akan Dia menjauh dari kita dan kita hidup sendiri. Tidak ada yang menolong kita. Tidak ada yang peduli terhadap kita. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah perasaan tersebut benar, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tentu saja untuk menjawab pertanyaan ini sangat mudah. Di mana Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Karena Ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ia akan terus bersama dengan kita sampai kapanpun itu. Namun sayangnya Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, seringkali kita lupakan. Kita tidak merasakan. Mengapa? Karena kita seakan-akan memiliki kecenderungan bahwa kalau kita tidak ditinggalkan oleh Kristus, maka seharusnya kita berjumpa secara fisik dengan Kristus. Ada sesuatu yang secara fisik bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh sebagai bukti bahwa kita bersama dengan Dia. Dan inilah yang ada di dalam diri orang-orang di sekitar Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus dan para murid hendak memberitakan Injil Kerajaan Allah di tempat yang lain, mereka dihadang. Mereka dibujuk supaya jangan meninggalkan daerah itu. Mengapa? Supaya di daerah itu mereka benar-benar mendapatkan pertolongan, mendapatkan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan fisik sebagai bukti bahwa kita tidak ditinggal. Inilah yang membuat kita
tidak bisa merasakan bahwa Allah itu bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin berjumpa dengan secara fisik dengan Allah. Tetapi Allah ada bersama dengan kita melalui kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu yang memimpin kita dan menguatkan kita, memperlengkapi kita untuk melewati setiap peristiwa di tengah kehidupan ini. Kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi secara roh, secara iman, kita yakin dan percaya kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita mempercayai ada Roh Kudus yang dianugerahkan dalam diri kita, sebagai bukti bahwa Tuhan dekat dengan kita, maka di situ artinya kita harus taat kepada Dia. Taat di sini dibuktikan dengan yang pertama, kita mau mengikuti pimpinannya. Kita mau mengikuti dan menghidupi perintahnya di dalam firman Tuhan. Sehingga firman itu bukan hanya kita dengar, tetapi firman itu kita lakukan di tengah kehidupan ini. Kemudian yang kedua, ketaatan ini juga berbicara mengenai penyerahan diri. Berbicara mengenai kepasrahan diri secara total kepada Tuhan. Di mana ketika kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, maka segala kekhawatiran, kedukaan yang kita alami, kita juga serahkan kepada Dia. Dan percayalah bahwa Dia akan memberikan pertolongan, memberikan perlengkapan, bahkan membantu kita untuk melewati setiap peristiwa di tengah kehidupan ini. Dia yang akan menghibur kita sehingga kita dapat melihat kebaikan Tuhan, berkat-berkatnya yang telah Ia siapkan bagi kita. Kuncinya adalah di dalam ketaatan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ada kuasa Roh Kudus bersama dengan kita. Disitulah Tuhan Yesus mau mengingatkan kita supaya kita mau tetap taat kepada Dia. Walaupun saat ini kita tidak berjumpa secara fisik, namun Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Dan kita ada juga di dalam dirinya. Maka dari itu, kita harus bisa untuk melawan rasa takut, khawatir, bahkan berjuang untuk melewati kedukaan yang kita alami. Supaya ketaatan kita tetap nampak di dalam diri kita dan kita mampu untuk melewati hari-hari ini bersama dengan Dia. Karena di dalam ketaatan ada kekuatan yang berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang kudus, kami bersyukur karena Engkau boleh membangunkan kami di pagi ini. Kami bersyukur karena ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami. Sehingga di dalam menjalani hari ini, ada banyak peristiwa yang akan kami hadapi. Kami yakin serta percaya bahwa ketaatan kami kepadamu akan memberikan kekuatan dan memampukan kami melewati setiap peristiwa yang ada. Dan juga Tuhan, kami tidak sendiri. Ada kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dan memperlengkapi kami untuk melewati seluruh aktivitas di tengah kehidupan ini. Maka saat ini kami memohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau menjagai kami. Ketika kami bekerja, keselamatan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Ketika kami berkarya, berpelayanan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dan memperlengkapi kami. Dan biarlah hidup kami di hari ini benar-benar memuliakan nama Tuhan sebagai wujud syukur kami atas kebaikan yang boleh kami terima daripada-Mu saja. Dan kami memulai seluruh aktivitas kami di hari ini hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sekian renungan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.